60 inch, jadi saya bisa ngeliatin. Monggo aku ini sing ngikut saja. Oke, kita mulai aja kali ya. Takut harus tiba-tiba kasih speech di tempat lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Kembali lagi pada sore hari ini, saya Cynthia Nadia dan teman-teman dari komunitas pemerhati pasar modal kembali ketemu dengan teman-teman semua di acara Halal Bihalal dan Market Outlook. Judul pertemuan kita hari ini adalah After Pandemic's Apps, Will We Still Sail on New Waters? Ini yang bikin judul sastrawan. Jadi judulnya agak-agak puitis. Saya akan pagi hari ini, sore hari ini, kita akan mulai dengan welcoming remarks dari Pak Joko Raharjo. Dia adalah pendiri dari The Origin Financial Advisor yang sore hari ini menjadi sponsor untuk acara ini. Kemudian dilanjutkan dengan keynote speech yang akan dibawakan oleh Pak Peri Warjio. Kemudian kita akan ada photo session dan dilanjutkan dengan presentation pertama dari Pak Arief Budimanta, dilanjutkan dengan Pak Edi Pranasidi, dan dilanjutkan lagi dengan Q&A, dan terakhir nanti ada pembacaan conclusion, kesimpulan, dan saya akan menutup sesi ini hopefully di jam 5.30 nanti. Oke, kita akan, Pak Peri udah ready? Apa mau tunggu audiens lebih banyak? Sabtu yuk, mana aja. Aku sih ngikut aja. Ya. Okay. Sorry, mata saya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Tapi nggak usah lirik-lirik cewek cantik yang lewat. Oh, ini anak-anak buah saya, pimpinan semua, pegawai semua, seluruh dunia kita Fitcon kok saya. Gak ada yang bisa dicolek. Oke, kalau gitu kita Bang Arief mau mulai dulu sambil menunggu partisipasi. Kualat dong kita mulai dulu. Sudah 101. Oh, 101. Ini ada 200, tapi nggak apa deh, Pak Arief aja ya. Monggo, ya siapa tadi Pak Ketua katanya mau bicara dulu. Mas Joko itu udah bengesan gitu loh. Mas Joko itu udah bengesan nanti belum ya. Nggak tahu Mas Joko tahu nggak bengesan itu loh. Pak, ini halal bihalal tapi nggak ada maaf lahir batinnya. Maaf. Benar, sekarang gilirannya Pak Joko. Silakan Pak De. Baik, terima kasih Pak Ferdi sudah diingatkan. Akhirnya kita itu di mute Pak Joko, di mute Mas Joko. Oke. Baik. Nah, ketok saya kelihatan tuh Mas Joko tuh. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Cynthia, Pak Edi sebagai founder dari KPPM yang akhirnya memberikan kesempatan pada The Origin untuk kembali berkontribusi menyelenggarakan diskusi kebersamaan dalam halal bihalal dengan tema akankah kita masih akan berlayar di air yang keruh? Pastinya iya. Karena selamat sore buat Pak Peri. Pak Peri yang selalu mengawal ketat kebijakan Bank Sentral Amerika untuk membuat stimulus di Indonesia yang sampai saat ini rupiah masih berdiri ganteng, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan selamat sore juga buat Pak Arief yang selalu memberikan informasi-informasi dan masukan-masukan atas kebijakan perekonomian
pemerintah yang akan kita jalankan terus sampai selesainya pandemi ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung dalam kesempatan halal bihalal pada sore hari ini. Barangkali waktu kita nggak banyak, kami dari Origin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena masih halal bihalal, dan tetap jaga jarak, pakai masker, dan juga menyimak pembicaraan pada Outlook sore ini yang akan diselenggarakan Pak Ferry, Pak Arief, dan juga Pak Edi, dan rekan-rekan. Selamat berhalal bihalal dan mendengarkan Outlook pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat Pak Joko. Sebelum kita masuk ke sesi yang paling penting, aku bacakan dulu sedikit profil para pembicara kita pada sore hari ini. Pak Peri Warjio yang akan memberikan keynote speech. Beliau adalah Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia di bidang kebijakan monetary, International Statistical Reserve Management di tahun 2013 sampai 2018. Kemudian menjadi Assistant Governor for Monetary, Macroprudential and International Policies. Kemudian dari tahun 2009 sampai dengan 2013 jadi Executive Director of Bank Indonesia, Department of Economic Research and Monetary Policy. Tahun 2007 sampai 2009 Executive Director di IMF, 2005-2007 Director of Bank Indonesia, Department for Economic Research and Monetary Policy, 2003-2005 Director of Bank Indonesia, Department for Center for Education and Study of Central Bank Issues, 2002 sampai 2003 Program Director of Bank Indonesia Department as Project Leader for Monetary Transformation Program, 2000 sampai 2002 Deputy Director for Economic Research and Monetary Policy, 1998 sampai 2000 Head of Bureau of the Governor, 1997 sampai 1998 Head of Monetary Policy and Analysis Section. Wes Cynthia, nanti sampai waktu kecil pakai popo atau enggak gitu. Ini kalau di CV aku bacaannya panjang. Ya wes. Semuanya isinya Bank Indonesia ya, Pak. Oke. Yeah. Governor of Bank Indonesia dari 2018 sampai dengan sekarang. Pak Arief Budimanta, yang ini pendek Pak. Sekarang jadi staf khusus Presiden. Nah kalau yang ini boleh panjang, Sin. Ampun. Yang ini udah lebih terkenal Pak di kalangan para ABG dan wanita-wanita cantik. Yes. Betul kan? 2009 sampai 2014 jadi anggota DPR tuh. 2014-2016 senior advisor untuk Finance Minister. 2015 sampai 2020 member of Board of Directors of Indonesia di Bank Exim. 2016 sampai 2019 Vice Chairman of National, ini Kane ya Pak. 2019 sampai sekarang jadi staf khusus, senior advisor untuk Economic Affairs untuk staf khusus Presiden. 2020 ada jabatan baru, jadi salah satu komisaris di Bank Mandiri. Kemudian yang pembicara yang ketiga adalah Pak Edi Pranasidi. Yang ini jawarannya Capital Market Pak. 2000 dari 1998 sampai dengan 2014 lebih banyak bekerja di media, di Wall Street Journal, di Bloomberg TV, kemudian sekarang di Cogensis, dan yang paling sering dilakukan sama Kang Edi adalah membantu teman-teman di capital market untuk kasih guideline, kasih bocoran kebijakan-kebijakan pemerintah supaya marketnya tetap terjaga, sustain, terutama saham-saham apa aja yang akan jadi saham yang paling cuan
terutama buat para trader. Dia adalah dambaan para trader, terutama equity sales di banyak broker, Pak. Oke, itu untuk CV. Sekarang langsung ke Pak Peri. Siap. Wes nih, saya mulai ya. Oke, thank you, Sin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita sayangi, rekan-rekan KPFM, tentu saja juga Mas Joko, Pak Edi, juga senior saya, ya, yang paling dekat dengan Presiden, Pak Arief Budinata, ya, Cynthia dan kawan-kawan. Terima kasih, saya senang bisa berkumpul sore ini di tengah memang betul-betul banyak pekerjaan. Yang pertama, di dalam bulan yang baik ini, masih Syawal, dari lubuk hati saya yang paling dalam, atas nama pribadi, atas nama Gubernur Bank Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Saya datang tentu saja di dalam setiap musibah, saya itu mempelajari 3 hal ya. Apa ya, termasuk di COVID-19 ini ya. Seperti itu. Selalu 3 hal. Di dalam setiap perjalanan hidup kita, up and down, di dalam setiap musibah ada 3 hal yang saya pelajari. 1 adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agamanya masing-masing tentu saja. Karena musibah itu menunjukkan kecintaan Tuhan kepada kita, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan ya. Seperti itu ya, Bro Arief sama saya dulu sholatnya suka masih bolong-bolong karena sibuk katanya begitu ya. Sekarang karena work from home, alhamdulillah bisa jamaah sama istri, sama keluarga ya, Bu Neneng gitu kayak, alhamdulillah itu semakin cinta lah, seperti itu ya. Itu yang pertama ya Pak Edi ya, kayak gitu ya. Yang kedua, di dalam setiap musibah, itu yang kita perlu lakukan adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar semaksimal mungkin dan juga berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kemudahan di dalam mengatasi setiap musibah itu. Yang ketiga, ini yang juga paling penting, di dalam setiap musibah, kita harus membangun optimisme. Saya tuh yakin betul, di dalam setiap kesulitan selalu akan ada kemudahan. Itu memang yang saya juga pelajari betul lah seperti itu. Nah, untuk yang aspek yang ketiga, makanya saya datang ke sini, Bro Arief dan kawan-kawan ingin ngajak kawan-kawan, mari kita bangun optimisme. Ya, kita menghadapi musibah tidak Mas Joko dan segala macam. Kita tidak boleh ngelokro bahasa Jawanya lah seperti itu. Kita harus betul-betul semakin dekat kepada Tuhan, kemudian ikhtiar maksimal dan membangun optimisme. Saya yakin betul bahwa di dalam setiap kesulitan selalu akan kemudahan. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah seperti itu. Dalam konteks seperti itu, ada 4 hal yang kenapa saya ingin mengajak kawan-kawan untuk membangun optimisme. Dan ini yang setiap hari dari Bapak Presiden, Menko Perekonomian, Bu Menteri Keuangan, saya, Pak Wimbo, Pak Arief itu menyaksikan ya bagaimana hampir setiap hari itu rapat, membahas koordinasi yang sangat erat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan berbagai pihak untuk itu, memulihkan ekonomi. Nah, di dalam kita menghadapi suatu musibah, termasuk COVID-19, ibaratnya, apakah kita menghadapi tsunami, apakah kita menghadapi gempa, atau kita melihat ya orang yang kita tidak mengharapkan kena serangan jantung misalnya, seperti itu ya. Apa 4 tahap yang dilakukan? 1, stabilisasi. 2, melakukan stimulus. Ya. 3, tentu saja melakukan upaya-upaya ikhtiar mana-mana yang perlu diperbaiki, perbaikan ekonomi. Yang keempat adalah kemudian mengadaptasi suatu budaya baru. Ya seperti itu. Kalau misalnya kita selama ini ya, kita tidak mengharapkan seperti itu, melihat ya seperti itu,
ada yang kemudian serangan jantung atau apa. Langkah pertama apa? Golden moment, stabilkan kan. Baru setelah itu kita tambah infus kan, stimulus kan. Stimulus ya. Setelah itu kalau ada beberapa kolesterolnya kurang terlalu tinggi, kita turunkan. Diabetes tangani kan seperti itu. Baru kemudian tahap keempat pemulihan. Itu adalah 4 tahap yang kita lakukan dari hari-hari sejak Maret ya, Bro Arif ya. April, Mei, Juni terus-terusan kita lakukan 4 tahap itu ya. Nah, optimisme yang pertama, stabilisasi. Alhamdulillah dengan kerja yang keras, koordinasi sangat erat, kita alhamdulillah Mas Joko ya, Mas Joko ini ya, alhamdulillah kita sudah melewati itu ya. Saya tidak mengatakan badan kita kadang panas dingin, tapi ya beda loh. Tolong merasakan pada bulan Maret terjadi capital reversal besar-besaran. Rupiah waktu itu 16.200, pernah juga hampir-hampir mengatakan 17.000, mohon maaf. IHSG nungsep ya setiap hari itu kan, harga-harganya kemudian delosor semuanya gitu kan, ya suspend gitu. Gitu kan, seperti itu kan. Coba alhamdulillah dengan langkah-langkah yang sangat terkoordinasi secara baik antara pemerintah, BI, OJK dan kawan-kawan, Mas Joko dan kawan-kawan, kita melewati itu ya. Seperti itu ya. Dan alhamdulillah nilai tukar sekarang 13.800-an. Hari ini ya rada anget sithik rapopo. Enggak usah gundah, enggak usah panik lah seperti itu. Tapi trennya coba 16.200 ke 13.800 itu adalah penguatan. Masalah stabilisasi itu sudah kita lewati dan mari kita bangun optimisme itu. Saham yang dulu nungsep ya gitulah, gitu kan. Sekarang sudah tempo hari sudah melewati 5.000 lah seperti itu ya. Ya, itu seperti itu dan mari kita bangun itu supaya yang 5.000 naik lagi. Sing untung kan penjenengan semua kan. Ya itu seperti itu. Ya itulah kalau kita ndelosor terus ya gitu loh, ndelosor terus ya terus yang merugikan kita semuanya. Gitu loh. Makanya kami di BI itu kerja mati-matian. Ya saya bisa ceritakan dulu di bulan Maret itu hampir tiap hari itu saya telepon conference investor global itu. 2 kali seminggu, investor conference, press briefing, penjenengan mungkin ngikutin semuanya kan, seperti itu ya. Dan alhamdulillah itu adalah upaya-upaya kebijakan di bawah Pak Jokowi, ya, pemerintah Pak Menko, Menteri Keuangan, saya Pak Wimbo itu kerja keras, alhamdulillah kita lewati. Rupiah menguat dan insya Allah-nya akan tetap menguat. Saya masih yakin rupiah sekarang itu masih under value, inflasi rendah, current account deficit lebih rendah. Ya, seperti itu, interest rate differential tinggi. Yang sekarang masih belum pulih itulah premi risiko. CDS yang sekarang masih 110, 120 belum kembali seperti 6668 sebelum Covid. Kalau itu turun, itu akan menguat seperti itu. Hari-hari naik turun itu teknikal gitu loh. News itu akan masuk gitu. Hubungannya Korea Selatan, Korea Utara dengan nilai tukar apa? Mboh. Tapi kalau di pasar gitu, news itu bisa menggerakkan saham ya. Makanya mohon bangun optimisme, lihat fundamental ya itu karena trennya rupiah akan menguat, saham insya Allah itu juga akan membaik usaha kita. Yield SBN juga dulu 8,08 untuk setahun, sekarang ya sekitar 7,1 ya naik turun itu adalah suatu langkah-langkah yang kita mari kita syukuri, kita pelihara, bangun optimisme, mari kita berjalan. Kami nggak bisa bekerja sendiri di pasar waras kalau kawan-kawan KPN juga nggak confident, nggak optimisme. Mari bisa nggak dari 5.000 naik 5.500 ya gitu loh. Ya, itu kita bangun lah. Itu yang pertama, itulah tahap pertama. Alhamdulillah Bro Arif ya, kita sudah melalui tahapan stabilisasi dan itu yang patut kita syukuri. Nomor 2, stimulus. Ya kan, ini pemerintah itu kan sudah banyak memberikan stimulus. Memang pada kondisi kalau untuk tataran Indonesia jangan samakan dengan Amerika, jangan samakan dengan Thailand. Tataran kelembagaan sama undang-undangnya beda. Bank sentral nggak bisa langsung ke sektor real. Tapi Bank Indonesia sudah kuantitatif easing besar-besaran. Di likuiditas di perbankan tuh berlebih-lebih. Oleh karena itu Bu Menteri juga paham itu untuk supaya likuiditas yang kami kendorkan di perbankan bisa mengalir sektorial, maka stimulus fiskal.
Itu yang Bapak Presiden sendiri juga ya kemudian menaikkan stimulus fiskal secara besar. Yang dulu di bawah 3%, tempo hari dinaikkan 5,07% fiskal defisitnya, sehingga memang menjadi 800 sekian. Minggu lalu itu sudah diputuskan dinaikkan lagi menjadi 6,34% PDB, ya, sehingga kemudian itu memang pembiayaannya memang memerlukan, ya, defisitnya memang 1093, tapi memang itu diperlukan untuk belanja kesehatan sekitar 87 triliun, untuk perlindungan sosial, ya, jaminan-jaminan sosial sekitar 203 triliun, kemudian insentif usaha untuk pajak dan segala macam itu sekitar 120-an triliun, UMKM 123 triliun, kemudian juga untuk berbagai sektoral, Pemda dan lain-lain. Stimulus seperti layaknya, ya, kita berikan infus kepada ekonomi supaya ekonominya itu membaik. Yang kuantitatif easing yang kami lakukan itu bisa kemudian mendorong ekonomi. Pak Wimbo OJK ini yang kemudian tugasnya merestrukturisasi kredit. Di bawah juga Pak Menko restrukturisasi dunia usaha. Minggu lalu sudah dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan untuk UMKM, Bro Arief kan ya, itu sudah dikeluarkan bagaimana UMKM-nya ada penundaan angsuran, bahkan diberikan subsidi bunga UMKM itu supaya bisa tumbuh lah seperti itu ya. Yang BUMN juga sudah dilakukan, sekarang lagi fokus non UMKM, non BUMN, khususnya untuk padat karya ya Bro Arief, itu sedang dikerjakan dan itu adalah juga langkah-langkah yang dilakukan pada kemudian tahap ketiga. Tahap 1 stabilisasi, alhamdulillah. Stimulus fiskal itu sudah diberikan, tadi 6,34% PDB atau 1093 triliun. Stimulus moneter kami sudah kuantitatif easing sekitar hampir 600 triliun. Itu adalah stimulus. Langkah ketiga adalah tentu saja restrukturisasi dunia usaha sama kredit. Ini yang sudah dilakukan, ya, sudah diputuskan dan sekarang dalam tahap implementasi adalah UMKM, ya, BUMN. Terus kemudian juga sedang dikerjakan yang non UMKM, non BUMN untuk padat karya. Tentu saja lanjutannya yang tidak tahu apakah tahun ini atau tahun depan untuk yang lain. Itu adalah tahap ketiga. Tahap-tahap kemudian pemulihan ekonomi itu adalah seperti itu. Esensinya restrukturisasi dunia usaha sama kredit. Ini yang terus berjalan. Yang keempat adalah tentu saja tahap kemudian recovery, new normal, ya, seperti layaknya gitu ya. Setelah stabilisasi, panasnya diturunkan, setelah diberikan infus stimulus, kemudian ada beberapa yang kemudian perlu kita operasi atau kita perbaiki, restrukturisasi dunia usaha kredit itu dilakukan sudah seperti. Yang ketiga tentu saja tahap mempersiapkan new normal. Pemerintah sudah memutuskan, Bro Arief kan, 9 sektor akan secara bertahap dibuka. New normal lah, seperti itulah gitu ya. 9 sektor sudah dilakukan. Nah, dalam kondisi ini tolong disadari COVID-19 itu beda dengan krisis Asia, krisis global, karena ini aspek manusia. Pandemik itu harus ada pembatasan sosial. Kalau di luar negeri ada lockdown. Kalau lockdown, orang nggak bisa kerja, perusahaan-perusahaan nggak buka, ya wajar kalau ekonominya itu turun, gitu kan, konteksnya kan gitu ya. Kemudian kenapa stimulus fiskal, stimulus moneter diperlukan? Tapi new normal itu secara bertahap kan akan dibuka, ya. Garis kebijakan Pak Presiden nanti Bro Arief sudah bisa menjelaskan bagaimana kita menciptakan sektor ekonomi dan masyarakat produktif tapi aman. Secara bertahap, sektor-sektor real yang memang aman dibuka, pertambangan, ya, pertanian, perkebunan itu kan dibuka lah seperti itu yang memang interaksi manusia itu nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau perdagangan, transportasi, toko-toko, restoran-restoran, pasar-pasar tradisional, tempat saya pasar Ngawok ya, itu bukanya juga pelan-pelan gitu. Tetap buka, tapi pakai masker gitu kan Mas Joko ya. Kayak Pak Edi ya, harus buka sanitasi seperti zaman kecil kita diajari ibu kita lah, seperti itulah, gitu itu seperti itu. Protokol COVID tetap diterapkan secara bertahap.
perdagangan, transportasi, hal-hal yang seperti itu, ya, hotel, restoran itu secara bertahap lah. Ini akan dilakukan secara bertahap, karena bertahap agar tidak terjadi second wave kan, seperti itu kan. Tapi ini kawan-kawan saya ingin datang itu membangun optimisme lah, itu ya. Sepakat ya Mas Joko ya, Pak Edi lah, itu seperti itu, Pak Arif ya, itu mari kita bangun optimisme. Alhamdulillah kita sudah melewati tahap stabilisasi. Alhamdulillah stimulus fiskal moneter sudah kita lakukan. Alhamdulillah sebagian ya untuk restrukturisasi dunia usaha sama kredit sudah jalan. Ini tinggal implementasinya seperti apa. Dan yang keempat kita menyiapkan new normal. Itu seperti itu kita itu 4 alasan kenapa saya datang untuk membangun optimisme lah, seperti itu. Ingat tentu saja ini nggak bisa dilakukan oleh presiden sendiri, oleh pemerintah sendiri, oleh Bank Indonesia sendiri, oleh OJK sendiri. Makanya perlu dukungan semua pihak, termasuk juga kawan-kawan KPMM lah, seperti itu. Mari kita bangun optimisme yang sudah baik, kita jaga, kita perkuat. Insya Allah saya doakan rupiahnya, saya berusaha semaksimal mungkin rupiahnya masih berpotensi menguat. Saya juga doakan sahamnya itu bisa naik, seperti itu. Dan insya Allah juga ekonominya juga berangsur-angsur pulih. Nah, semuanya sing untung penjenengan semua, gubernurnya cukup senang kok kalau ekonominya itu pulih lah, seperti udah cukup lah bagi saya orang Gawo, orang desa, jadi gubernur BI udah matur nuwun lah, seperti itu bisa mendarmabaktikan kepada negara, membantu Bapak Presiden ya, membantu semua, jangan membantu kawan-kawan cari untung, wis itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Oh iya, aku mau kasih tahu, ini teman-teman tuh yang ada di sini beneran karena komunitas pemerhati pasar modal. Jadi orang-orangnya berasal dari berbagai lintas profesi. Ada teman Pak Peri juga, ada Pak Yuan Abdu. Oh. Artinya salam buat Pak Peri. Iya, salam kembali Mas Yuan. Kemudian ada Pak Agus. Mas Agus, Samuel. Ya. Kemudian ada Pak Eben Ezer, dia di rootnya Bank Agro. Ini banyak bank-bank yang ikutan karena keynote speech-nya dikasih dari Gubernur BI. Dan ada buat beberapa teman-teman wartawan, ada pesan dari timnya Pak Peri, tidak untuk konsumsi media, karena ini hanya obrolan santai. Ya kalau yang optimis boleh lah untuk media. Oh kita lagi membangun optimisme gitu. Tapi kalau dia itu, kalau nulisnya yang tadi ya, yang 4 ya, stabilisasi, stimulus, lakukan perbaikan dengan mempersiapkan new normal. New recovery, new normal. Bapak mau ada sesi tanya jawab? 1-2 boleh. 1-2 boleh. 1-2-3 boleh. Langsung aja 3 penanya silakan. Nanti saya jawab sekaligus. Oke. Boleh mohon izin sama Bro Arif. Saya harus mohon izin. Ampun gitu lah, seperti itu. Kualat itu sama Bro Arif gitu. Monggo silakan ngobrol santai mawon. Oke. Boleh pertanyaannya dari Pak Joko. Dari tadi disebut-sebut namanya, jadi dia nanya Pak. Ayo silakan Pak Joko. Monggo Mas Joko. Masih di mute ya? Masih nggak ada. Boleh nggak saya yang mulai dulu, Pak? Monggo Mas Edi. Ya. Sebetulnya momentum ini hebat sekali. Saya ada chart rupiah dari ketika mulai rupiah 16.700 Pak, hampir. Kemudian sekarang 13.950 tadi tutup. Ya, hari ini agak apa ya, hangat dikit tapi biasalah. Hangat dikit tapi biasalah, orang profit taking setelah banyak ngambil rupiah, mungkin beli dolar dikit seperti itu. Yang sebetulnya yang pertemuan ini akan hebat sebetulnya kalau misalnya rapat FOMC selesai
tadi malam, Pak. Gitu kan. Jadinya mungkin apakah nanti BI akan juga berarti misalnya tidak sama dengan the Fed yang mungkin tidak akan menaikkan atau menurunkan suku bunga karena mereka sudah berkomitmen untuk tidak menempatkan suku bunga di negatif. Tapi kan nanti kemudian tanggal 18 BI akan RDG ya Pak ya. Kalau kondisi sekarang dengan inflasi yang sangat rendah, kemudian rupiah juga sangat hebat, kemungkinan kebijakan moneter seperti apa gitu ya Pak ya. Iya. Monggo, Mas Joko mau anu? Baik. Iya. Ada wacana di global Pak Ber bahwa benchmark currency akan dikembalikan kepada gold. Sejauh mana kesiapan kita, walaupun ini masih lama ya, tapi kan sudah lama kita tinggalkan benchmark currency tersebut, Pak Per. Mudah-mudahan kita sudah cukup siap. Itu aja. Ada lagi, Sin? Ada lagi yang mau nanya? Mumpung loh, aku nanti pindah ke komputer tengah nanti. Dari kawan perbankan mau nanya, itu harganya saham bank udah pada naik semua ya. Tempo hari ada mispersepsi ya. Di perbankan tempo hari ada sejumlah persepsi, ada analis yang mengatakan dana resoursiasi kredit dari PLJP lah boten leres itu ya. Itu yang saya sudah luruskan karena dana untuk dana likuiditas untuk resoursiasi kredit itu dilakukan. Tugasnya Bank Sentral itu menyediakan likuiditas. Ya, di bank-bank itu ada 866 triliun SBN yang dimiliki oleh bank-bank, itu bisa direpokan ke BI lah seperti itu. Ya, ini direpokan ke BI ya sehingga kita perkirakan kebutuhan dana untuk pemerintah penempatan dana itu sebenarnya nggak terlalu besar karena sebagian besar ya Bro ya dana likuiditasnya itu bisa disediakan oleh Bank Indonesia melalui mekanisme repo. SBN-nya itu 866 triliun ya. Ya, PLJP itu masih tahap keempat ya. Tahap pertama itu penggunaan SBN sampai SBN-nya tinggal tersisa 6% dari dana pihak ketiga, baru nanti ada penempatan dana pemerintah. Kalau banknya itu kurang, baru kemudian 6% SBN ya, SBN 6% dari DPR masih bisa direpokan ke BI, sehingga praktis 866 itu bisa semuanya direpokan ke BI, baru kemudian bank itu kalau mengalami kekurangan lebih baru PLJP itu masih jauh lah seperti itu. 866 itu besar untuk pendanaan likuiditas baik untuk realisasi kredit maupun untuk manajemen likuiditas, supaya ini kawan-kawan perbankan, analis perbankan yang mendengarkan juga itu bisa mendengarkan lah seperti itu. Saya tahu Mas Edi itu mancing-mancing yang ngerti lah bagaimana. RDG-nya masih nanti tanggal 18 ditanyakan sekarang lah ya nanti loh gitu. Kalau nanti nanya jelasin Mas Edi. Tapi begini sebagai prinsip kebijakan kan begini. Ya, jangan dilihat kebijakan BI itu hanya suku bunga. Ya kan? Kita punya kebijakan suku bunga, kita sudah turunkan. Kita melakukan stabilisasi nilai tukar, ya alhamdulillah. Ini kita kemudian menginjeksi likuiditas, kuantitatif easing. GWM kita nggak tanggung-tanggung, kita turunkan dari 6,5% DPK menjadi 3%. Itu berarti kurang lebih sekitar 160-an triliun kita tambah likuiditasnya lah seperti itu ya. Kemudian tempo hari kita beli SBN dari pasar sekunder waktu investor asing pada ngacir ya, itu seperti itu 166. Jadi kita itu yang kita lakukan. Kita juga relaksasi makrobudensial dan lain-lain. Jadi di dalam menakar ini Mas Edi dan kawan-kawan kita melihat ya, memang teoretikalnya secara teori kalau suku bunga kita, inflasi kita rendah gitu ya, dan kita perlu mendorong ekonomi, ada secara teori suku bunga bisa turun, apalagi Fed Fund Rate juga sudah rendah. Itu secara teori adalah benar kalau seperti teorinya begitu lah. Teorinya ngaten deh, aku tuh bicara teori lah itu seperti itu. Tapi dalam prakteknya kita menimbang-nimbang. Satu,
dalam kondisi ini lebih efektif menurunkan suku bunga atau menambah likuiditas? Saya jawab likuiditas yang paling penting. Ya Mas Joko, Mas Edi, kenapa kita agresif mengendorkan likuiditas itu adalah seperti itu. Yang kedua, ya memang kita alhamdulillah rupiahnya sudah stabil dan menguat. Tapi risk premium CDS kita kan masih sekitar 110-120. Jadi premi risiko masih ada. Betul, interest rate difference masih tinggi, 6,3, 6,4% ya. Perbedaan suku bunga yield 10 tahun kita dengan yield 10 tahun SBN itu global US bond itu sekitar 6,3, 6,4 ya. Itu memang, tapi kalau premi risikonya masih seperti ini ya harus hati-hati ya. Itu art ya. Itu adalah policy art ya, seperti menimbang. Itu kenapa itu alasannya kemarin ya, memang kami tahan ya suku bunganya seperti itu. Karena pertama kami yakin lebih efektif melalui kuantitas, likuiditas daripada suku bunga. Yang kedua, premi risikonya itu masih ya tadi ya, kalau Mas Joko memang betul tadi ya masih suka anget ya. Jadi hubungannya Korea Utara, Korea Selatan dengan nilai tukar ya nggak ngerti, IHSG nggak ngerti, tapi news ya begitu ya. Makanya lebih baik ya lihat dulu lah supaya inilah lebih stabil, yang sudah ini dingin, nggak panas lagi, nggak usah buru-buru, toh lebih efektif kuantitas. Ngaten ya Pak Edi sebagai isi jawabannya nanti setelah RDG bulan saya terus terang saya jawab yang bentuknya kayak apa. Mas Joko ngaten ya. Jadi mohon ya saya memberikan pemahaman saya pemahaman saya mungkin kurang, tapi pemahaman saya it is impossible back to the gold standard. Ya, it is impossible to kembali lagi kepada gold standard. Apa yang dimaksud gold standard? Gold standard itu ya zaman dulu itu bahwa di dalam bank sentral itu melakukan operasi moneter, punya kewajiban moneter dijamin dengan gold yang dimiliki. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, secara keseluruhan Mas Joko di global ini ya itu ya. Kalau kita banding ini global ya, seperti itu ya, bahwa kalau kita bandingkan kewajiban moneter dengan goal-nya, porsi dari goal itu paling berapa? Nggak lebih dari 25%. Ya, kenapa? Ya nggak mungkin. Goal-nya dari mana? Ya ada Mas Edi, Mas Joko, Mas Ferry, Mas Arif, itu ada. Tapi itu kan nggak bisa untuk mendukung tadi ya. Goal standar kan nggak bisa. Ini goal beneran loh ini. Goalnya sekeng mendi lah. Itu seperti itu kan nggak ada. Seperti loh Mas Joko itu adalah seperti itu. Jadi tetap saja fiat currency itu masih akan jadi itu adalah sistem moneternya. Ngaten Mas Joko ya, seperti itu. Isu yang sebetulnya ingin dilontarkan Mas Joko, dominasi dari dolar itu bisa dikurangi enggak? Itu sebenarnya isunya adalah gitu. Jadi bukan gold standar tapi tetap fiat currency, tapi bagaimana komposisi dolar itu bisa dikurangi. Inilah kenapa renminbi itu ya sekarang memang sudah mungkin sekitar 16% dari total ya. Tapi belum tinggi karena convertible-nya sudah, tapi belum internationally traded lah seperti itu. Hal-hal yang seperti itu masih itu perlu waktu ya. Demikian juga SDR allocation oleh IMF itu juga nggak well traded ya. Kita kan tahu liquidity itu matter untuk menjadi international traded currency karena seperti itu ya. Yang yuan yang sudah naik tapi porsinya belum bisa mengalahkan dolar. Jadi ngaten Mas Joko ya, hal yang seperti itu. Jadi jawaban saya tetap saja kita akan melihat sistem moneter itu ada fiat currency seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana secara bertahap mengurangi dominasi dolar. Dalam hari ini memang salah satu yang BI lakukan adalah terus memperbesar local currency settlement Mas Joko ya. Kita ya dengan Thailand, dengan Malaysia, dan kita juga merintis juga dengan Cina, dengan Jepang supaya bilateral trade kita tidak melalui dolar dulu ya.
langsung kepada bilateral currency. Sehingga secara bertahap penggunaan currency dalam bilateral trade itu lama-lama away from dolar lah, lebih kepada bilateral currency. Mungkin 3 hal itu tadi yang ingin saya sampaikan. Oke? Aku mau nanya. Nggak boleh, Cynthia nggak boleh nanya. Moderator nggak boleh nanya. Aku bacain pertanyaan. Enak ya ngobrolnya dengan gubernur itu, enak itu guyonan. Pertanyaan ini dari dia pemain ekspor untuk kain. Dia nanya, kira-kira di kurs berapa yang pantas bagi para eksportir agar bisa membantu negara dalam membentuk positif CAD dan tidak menurunkan pendapatan mereka. Di kurs berapa untuk para hanya Tuhan yang tahu kursi yang berapa itu. Jadi kursi itu sekali lagi ditentukan oleh fundamental maupun teknikal ya. Tapi yang ingin saya jawab gini, beda Indonesia dengan negara-negara lain yang manufacturing sektornya itu sudah dominan ekspornya, dan juga barang-barang importnya itu kecil, gitu ya. Untuk Indonesia, sebagian besar ekspor kita itu kan komoditas. Ekspor komoditas itu istilahnya Pak Edi inelastis. Tidak elastis terhadap naik turunnya kurs, gitu kan, seperti itu. Lebih elastis terhadap permintaan global dan juga harga komoditas. Saya paham ya, kalau para eksportir, kalau rupiah menguat, itu tentu saja penerimaan rupiahnya kalau dikonversikan ke rupiah turun. Tapi kita lihat eksportir manufacturing lebih untung rupiahnya menguat atau melemah. Kalau ekspornya manufacturing yang import kontennya tinggi, lebih untung rupiahnya menguat. Karena ya harga imported bahan bakunya lebih murah. Dan sebagian besar manufacturing kita itu import kontennya tinggi. Jadi rupiah yang menguat itu mendukung ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Ya, kalau Pak Edi itu Marshall Lerner ya, conditionnya ya itu ya, elastisitas ekspor dikurangi elastisitas import, gitu ya Mas Edi ya. Seperti itu, secara itu ada lebih positif kalau rupiahnya menguat, gitu ya. Penurunan ekspornya itu nggak ngaruh karena ekspornya itu lebih dipengaruhi oleh permintaan ya dan harga komoditas. Sementara importnya sangat dipengaruhi. Kalau apresiasi importnya itu terbantu. Coba farmasi kita 90%. Berapa persen yang bahan bakunya diimport? 90%. Tekstil berapa banyak yang bahan bakunya diimport? Lihat deh satu-satu. Otomotif. Hampir semua manufacturing industri kita import kontennya tinggi. Dalam konteks itu apresiasi rupiah akan mendorong produksi tadi. Farmasi, tekstil, ya, otomotif dan banyak yang mempunyai import konten tinggi lah seperti itulah seperti itu ya. Nah itu Cynthia makanya roti gitu loh. Ya, roti itu hampir 100% itu diimport ya Pak Edi kan. Gitu lah. Yang itulah itu adalah diimport lah seperti itu sehingga kenapa memang apresiasi yang kita lihat itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi, produksi kita akan lebih baik karena harga imported bahan baku itu akan lebih murah dan itu mendorong. Saya tahu gubernur BI itu seumur hidup di BI ngerti lah kapan level-level yang memang itu pas. Aku tapi nggak usah ngomong lah seperti itu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kalau malamnya saya wirid dulu gitu, mohon petunjuk pas atau enggak, karena yang Allah yang tahu yang pas, makanya saya mohon petunjuk sama Allah yang pas berapa berakhir ya pada waktu itu. Oh, gitu loh. Ini terlalu aneh, nggak usah dikasih tahu, ngerti lah itu udah tahu. Saya akan wirid lagi, tahajud lagi gitu. Seperti kayaknya sudah pas Bu Neneng ya gitu-gitu. Yang tapi sekarang itu masih under value, masih punya potensial untuk
menguat dan insya Allah itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Gitu sih ya. Ya, amin. Makanya cintailah produksi dalam negeri. Nah, itu iklan betul nggak, Bro Arif? Produk apa tuh? Ya, produksi dalam negeri, cintailah itu supaya harga sahamnya naik, gitu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi di aku udah nggak ada nih yang buat Pak Peri. Karena sama nggak jauh-jauh. Nanti Bro Arif, ini aku kualat sama Bro Arif, ini banyak yang harus dijawab sama beliau. Siapa ini yang paling dekat dengan Bapak Presiden dan Bro Arif? Gitu. Aku sebelum Bapak pergi, aku mau foto bareng. Sip, monggo. Oke, Lisa sudah ready untuk foto bareng? Gayanya gaya apa ini? Yes, monggo silakan. Oke, aku hitung ya. 1. Bentar, ini kita ada 5 screen, jadi agak ditahan ya senyumnya. Iya. Oke. Pak Peri udah biasa kalau senyum? Sudah biasa, itu Anggra ini belum videonya dinyalain. Nah, aku tahu siapa yang screen-nya ya sudah tampil atau belum ya. Ya, terus ya. Dibacain. Udah canggih nih gubernurnya. Dibacain, hati-hati. Hati-hati loh kalau yang nggak tampil. Monggo, baru sih. 1, 2, 3. Oke, screen kedua. Sedikit lagi. Bentar. Belum. Yang ada Pak Perinya sih udah. Udah. Udah ada gaya bebas ya? Wis. Aku udah diusir Lucy tuh, Pak. Udah dipoto pergi sana. Gitu. Yang lain masih mau fotoan tuh, Pak. Monggo, silakan. Jarang-jarang ini jatahnya 5 menit, jadinya 15 menit. Ya itu. Itu berkat doa itu. Amin. Ya. Doa, zikir, dan tirakat. Harus optimis. Biar Bank Mandiri sama BNI besok gak nyender ya, Pak. Semuanya itu masih ini ya, yang belum naik mau saya doakan semua naik, IHSG-nya bisa terus naik terus di atas 5.000 lah, seperti itu ya. Ya. Alhamdulillah, amin. Sampun, Mbak Lucy. Oke, Pak. Thank you. Terima kasih semuanya ya, Mas Joko, Pak Edi, Mas Arif, Cynthia, semuanya mohon maaf ya. Oke, saya tidak bisa terus ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Optimis sahamnya. Pak Arif Budimanta. Silakan, Pak. Pak Arif, presentasinya fair lagi. Manggilnya. Mbak Cynthia, sebenarnya udah nggak ada lagi yang mau diomongin, ini tinggal halal bihalalnya aja kan. Apalagi kita yang mau diomongin. Maaf lahir dan batin. Oke. Ya, buat harus dilanjutkan. Oke. Pak. Baik, terima kasih ya buat teman-teman semua, Mbak Cynthia, Mas Edi, Mas Joko, Mbak Luisa, dan teman-teman semua. Pertama-tama selamat sore. Masih bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin bagi yang merayakan Idul Fitri ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua nih, saya memang diajak oleh Mbak Cynthia untuk bertukar pikiran ya. Ini sebenarnya jamnya coffee time ini, sambil ngobrol sambil ngopi gitu ya. Walaupun sendiri-sendiri, gitulah sederhananya begitu. Nah, sehingga proses diskusi ini bukan untuk menjadi konsumsi pikiran kita. Itu yang paling yang paling saya disclaimer dulu, ini proses diskusi untuk menjadi konsumsi pikiran kita, bukan dalam konteks untuk ke publik gitu ya. Nah, saya sebenarnya
nggak menyiapkan secara khusus, cuman karena Cynthia nanyain terus gitu, materinya gitu ya udah, nggak ada materi juga yang istimewa gitu ya disiapin gitu. Yang pertama mungkin ada 10 slide, mudah-mudahan saya bisa selesaikan 7 menitan, gitu, karena sebagian tadi udah dijelasin oleh Pak Ferry. Yang pertama kalau kita tahun 1871 itu mengalami satu situasi pandemi juga yang sifatnya worldwide, flu Spanyol gitu. Tetapi ternyata kalau kita lihat kajian dari Bank Dunia yang terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni ya, implikasi dari pandemi COVID-19 ini terhadap negara-negara yang yang terdampak itu lebih besar dibandingkan dengan flu burung maupun pada masa Great Depression pada tahun 1931. Jadi ini mungkin situasi kalau so-called katakanlah misalnya goncangan ekonomi ataupun disruption ekonomi, ini mungkin terbesar dalam histori 100 tahun terakhir ini. Ya, hampir menjelang 2 abad katakanlah seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kalau Indonesia terdampak, ya udah pasti ya terdampak, orang semuanya juga terdampak gitu. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Nah, sehingga kemudian misalnya Bank Dunia yang terakhir kan mengatakan kontraksi ekonomi global itu sampai dengan minus 5,2% di tahun 2020 yang akan datang. Jadi kalau kita lihat kalau katanya Paul Romer itu kan ya ini krisis kemanusiaan, dalam hal ini kesehatan, yang kemudian berimplikasi terhadap krisis ekonomi. Jadi kalau kita mau menyelesaikan krisis ekonomi sendiri tanpa menyelesaikan soal kesehatan ataupun kemanusiaannya nggak bisa. Jadi ini harus jalannya paralel. Dan itu yang memang kemudian juga diarahkan oleh Bapak Presiden. Jadi kalau kita berlihat dari sisi open ekonomi, maka tetap yang harus diperhatikan itu adalah dalam konteks satu dari sisi kemanfaatan ekonomi itu sendiri secara keseluruhan by sektor. Kemudian ya dilihat risiko inherent dari setiap sektor itu tersebut. Tadi Pak Ferry sudah menjelaskan bagaimana perbedaan sektor misalnya dalam konteks budidaya pertanian dengan sektor di perdagangan, khususnya di pasar gitu. Ada risiko inherent dalam perspektif kemanusiaan atau kesehatan yang juga kita harus ukur seperti itu. Sehingga kita dapat secara perlahan itu membalikkan curve yang tadinya menurun untuk terus lagi tetap menjadi upside gitu. Tadi downside harus dengan mengukur resiko inherent, kemudian kemanfaatan ekonomi, maka kemudian kurvanya tadi bisa upside kembali masuk kepada dalam situasi adaptasi yang baru. Dan ini memang membutuhkan strategik ya, membutuhkan strategi karena strateginya apa? Strateginya dalam kehidupan perekonomian secara keseluruhan juga harus ada perubahan. Perubahan dari sisi produksi, perubahan dari sisi distribusi, perubahan dari juga terjadi dari sisi konsumsi. Jadi kalau saat ini ya dalam konteks ekonomi kita menghadapi dua situasi yang sama, supply shock maupun demand shock. Tetapi dalam sistem secara keseluruhan produksi, distribusi, konsumsi ada risiko inherent yang udah embedded setiap waktu gitu, yang itu adalah infeksi terhadap ancaman infeksi COVID-19 yang even itu ketika ditemukan vaksinnya, tetapi kehidupan kita harus masuk ke dalam suasana adaptasi yang baru dengan ancaman COVID-19 itu gitu. Nah, ini yang mungkin kita juga harus bersama-sama membantu ya, menurut pandangan kami melakukan semacam proses edukasi ya kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan normal baru itu bukan back to normal gitu loh, seperti zaman dulu kala. Ini udah sesuatu yang memang benar-benar adaptasi baru gitu ya, pakai masker kalau ketemu orang, social distancing dan seterusnya begitu. Nah, ini memang sekarang semuanya lagi bekerja keras, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga bekerja keras untuk mencari solusi-solusi yang terbaik. Nah, kira-kira misalnya seperti itu. Itu yang
yang pertama ya. Jadi ada risiko inherent, ada manfaat ekonomi yang harus diukur secara bersamaan. Nah, kemudian kita udah masuk ke dalam tadi proses stabilisasi yang disampaikan oleh Pak Peri, tapi kemudian dalam waktu yang simultan juga pemerintah mempersiapkan skenario pemulihan. Maka kemudian keluar peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian ditindaklanjutin dengan peraturan pemerintah nomor 23 ya, yang tentang salah satunya tentang program pemulihan ekonomi nasional yang tujuannya adalah yang pertama ya melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melalui 4 hal dalam program pemulihan ekonomi nasional itu. Yang pertama adalah penempatan dana yang secara operasional sudah keluar aturan pelaksanaannya, PMK nomor 64, nomor 65, baik yang terkait dengan subsidi bunga, yang jumlahnya mungkin kurang lebih sekitar 35 triliun rupiah, dipergunakan untuk subsidi aktivitas ekonomi usaha mikro, kecil, menengah, termasuk koperasi. Kemudian penempatan dana untuk dukungan terhadap program PEN yang terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, kurang lebih sekitar 78T, melalui skema penempatan dana di bank peserta yang diteruskan nanti ke bank pelaksana untuk mendukung proses restrukturisasi, termasuk dalam hal ini adalah penambahan modal kerja bagi dunia usaha. Jadi intinya ini adalah memompa liquidity, ya, memompa liquidity yang dilakukan oleh